Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Harapan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya ulangi kata Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Injil Yohanes. Ada yang berpikir awalnya apa tujuan ditulisnya Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi yang berpendapat seperti itu. Dan ini rasanya cocok juga karena yang dipakai gambaran adalah istilah-istilah atau budaya atau firman Tuhannya yang untuk Yahudi, yaitu dari kitab Imamat, semuanya itu kitab Musa itu kan utama awal-awalnya sebelum kita percaya sebagai firman Tuhan untuk kita semua kan ditujukannya kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kalau mempunyai kesalahan untuk menebus kesalahan dosa itu membawa korban kepada imam lalu disembelih. Itu seperti itu. Nah, gambaran ini jelas sekali dikatakan sekarang ini jalan menghapus dosa, melepaskan dosa, supaya dosanya terhapus atau dosanya diampuni, itu bukan lagi dengan menyembelih domba, tetapi sudah diangkut oleh Yesus. Artinya, Yesus itu mengangkut isi dosa dunia. Dosa dunia ditanggungkan kepadanya supaya orang-orang tidak usah menyembelih lagi, tetapi cukup percaya, mempercayakan diri dengan Yesus ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, lagi-lagi anak domba Allah dikorbankan kan kalau zaman dulu. Nah, sekarang Yesus yang dikorbankan. Nah, dalam cerita selanjutnya dijelaskan Yesus mati disalib. Tetapi tidak mati seperti domba yang sembelih itu, lalu sudah selesai. Tapi Yesus bangkit lagi dari antara orang mati, yang berarti bahwa maut atau kematian tidak lagi berkuasa menguasai Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini untuk minta pengampunan dosa, kalau orang Israel seharusnya sudah sadar, tidak usah lagi pakai domba. Kalau menyembelih domba untuk keperluan lain, oke lah. Tetapi khusus untuk pengampunan dosa lewat Yesus Kristus, mempercayakan diri kepada pengorbanan Yesus Kristus. Makanya disebut anak domba. Karena dikorbankan untuk menebus dosa, dikorbankan untuk mengampuni dosa. Seperti yang dikatakan pasal 1 ayat 12, yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya, menjadi anak. Bapak Ibu Saudara sudah mengalami itu, yaitu pada saat Bapak Ibu Saudara mempercayakan diri, sadar diri bahwa tidak bisa kita berhubungan langsung dengan Allah karena dosa-dosa kita,
Tetapi pada saat kita sadar itu dan mempercayakan diri Yesus sebagai anak domba Allah, maka saat itu juga Bapak Ibu Saudara disebut anak Allah. Apa dilahirkan bukan oleh kehendak laki-laki, kehendak manusia, tetapi lahir dari Allah. Itu gambaran ya, bukan berarti lahir betul langsung. Ya, tubuhnya masih seperti kita biasa ini, tapi sudah lahir baru pada saat Bapak Ibu Saudara dulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Mari kita hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Allah. Makanya kita bisa mengasihi orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Itu bukan untuk supaya saudara diampuni dosanya atau diterima Allah, tetapi oleh karena sudah menjadi anak-anak Allah, lalu berbuat baik. Perbuatan baik, tindakan yang berkenan pada bentuk hasil daripada orang yang sudah lahir kembali, yang sudah menjadi anak-anak. Mari kita bersyukur dan mohon kekuatan kepada Tuhan untuk mengekspresikan atau menyatakan bahwa kita itu anak-anak Allah melalui perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita jalani. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama kami yang percaya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kenyataan kami sebagai anak-anak Allah dapat dilihat, dimengerti oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka ingin juga menjadi anak-anak. Mohon kepada kekuatan untuk melakukan hal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.